Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di surga ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami lahir di tanah ini, kami dibesarkan di tanah ini, kami juga bekerja dan makan dari tanah ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan pulihkan Indonesia, terutama buat saudara-saudara kami di NTT yang sedang terkena gempa Tuhan, yang sedang ada di pos-pos pengungsian. Biarlah Tuhan beri kekuatan dan mereka semakin mencari Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang pegang kendali atas segala sesuatu. Berbicara bagi kami hari ini Tuhan. Sampaikan firman-Mu pada kami, supaya kami mendengar dan hidup kami melakukan firman itu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Ya, shalom. Ya, salam kemerdekaan. Ya, kita kalau sudah 17-an begini semua pakai baju merah toh. Iya, yang pakai baju merah itu prajurit. Kalau coklat kayak saya dan suami ini purnawirawan. Jadi kita ini pejuangnya dulu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema kita harus menjadi berkat dan menjadi pendoa buat bangsa kita. Amin. Firman Tuhan dari gereja terambil dari Yeremia pasal 29. Ya, yaitu ayat yang ke-7 kita baca bersama. Yeremia 29 ayat 7, ayat ini sering kita hafal. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, kenapa dikatakan berdoalah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang? Bukan berarti kita di Indonesia ini dibuang. Ayat ini pasal 29 dari kitab Yeremia ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang Israel yang berada di pembuangan di Babel. Amin. Kita tahu bersama sejarahnya itu ketika mereka berdosa, mereka tidak nurut sama Tuhan. Tuhan izinkan malapetaka datang. Ya, jadi malapetaka itu bukan tidak baik. Baik supaya kita belajar taat. Amin. Lalu Tuhan izinkan Babel datang menaklukkan mereka, dan singkat cerita mereka dibawa dalam pembuangan di Babel. Ya, adalah satu keadaan yang tidak enak ketika misalnya kita lagi begini, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi enak-enak hidup, enak-enak kerja, tiba-tiba diserang, lalu ditaklukkan, dan kita dibawa paksa ke satu kota yang kita sendiri bahkan nggak tahu dan tidak mau. Kira-kira enak nggak keadaan itu? Enggak dong. Rumah kita tinggalkan, semua kita tinggalkan, dengan tangan hampa kita dibawa ke tempat yang kita nggak suka. Tapi kalau Tuhan yang izinkan mau apa? Ya, jadi hidup ini kita harus banyak berserah dan berdoa kepada Tuhan. Jangan takabur, jangan sombong, karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, tanpa seizin Tuhan. Gempa yang terjadi, apakah seizin Tuhan? Iya dong, karena Tuhan yang pegang kendali. Yesaya 29 ayat yang ke-6 dikatakan, engkau akan melihat sekonyong-konyong Tuhan akan datang dalam gempa, dalam puting beliung, dalam api yang menghanguskan, dalam badai. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan, supaya kita ini ya belajar ya. Nih Yesaya 29 ayat 6 baca, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam apa? Dalam guntur, dalam gempa, dalam suara yang hebat, dalam puting beliung, dalam badai, dalam nyala api yang memakan habis.
Ya, Tuhan izinkan saudara. Bahkan bangsa Israel dijatuhkan dalam pembuangan, nggak main-main. Berapa tahun? 70 tahun. Jadi yang mati ya sudah mati itu di situ. 70 tahun. Kenapa? Akibat dosa. Karena Alkitab berkata dosa adalah noda bagi bangsa. Amin. Makanya kita perlu sungguh-sungguh berdiri buat bangsa ini. Kalau lihat nih para koruptor ini, aduh ya gregetan kita ya. Ya, lihat kasus ini keluar, mana nih kasus ditunggu-tunggu hilang lagi. Ya, kita berdoa buat bangsa ini saudara. Para pejabat ini rakus-rakus saudara. Ya, uang itu rasanya aduh kalau sudah bicara uang, sebenarnya kalau tidak dikorupsi Indonesia ini bisa makmur bener. Ya, tapi kita berdoalah. Ya. Soalnya banyak di Indonesia ini yaitu pilkada pilkabe. Beda tipis ya. Kalau pilkabe lupa jadi, pilkada jadi lupa. Ya, jadi kita berdoa buat bangsa ini, bukan rahasia lagi di bangsa ini. Kasus korupsi bukan lagi miliar, triliunan, ratusan triliun. Itu kalau pakai beli apa? Kerupuk, jangan, dan tidak bisa itu dihitung buat beli kerupuk. Beli beras lah, dibagi-bagilah sama ya rakyat miskin. Ketika mereka sudah mencemarkan bangsa, para pemimpinnya, bukan cuma pemimpin negara, pemimpin gereja, nabi-nabi, imam-imam, semua sudah bernubuat palsu hanya demi kepentingan diri sendiri. Ingat saudara, keadaan satu bangsa itu ditentukan oleh keadaan gereja. Kita gereja harus menjadi kompas bagi bangsa. Kita juga sedih melihat gereja-gereja sekarang ini. Tidak usah ditutup-tutupi lagi. Semua mementingkan diri sendiri, demi kepentingan diri semua. Nggak ada lagi yang mau melihat kepentingan yang susah di mana. Ya, ini terjadi semua di bangsa ini. Ya, kalau sudah terjadi kita jangan pikir ya mari kita terus mengapa. Ya, memang hanya bisa berdoa. Gereja jangan lupa untuk berdoa bagi bangsa. Makanya tiap malam di mesbah doa selalu kita berdoa bagi bangsa. Di mesbah syukur tiap pagi kita berdoa bagi bangsa. Ya, jangan di gereja cuma kalau mau upacara saja. Kalau 17 Agustus baru mari kita berdoa bagi bangsa. Berdoa terus buat bangsa ini, serius. Ya, jangan kejadian seperti Israel, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Ketika ada di Babel, susah, sulit hidup, memulai dari nol, bukan di negaranya tapi di negara orang. Coba bayangkan saudara, kita renungkan ini. Ketika mereka susah, bersungut-sungut, marah karena mereka harus melakukan sesuatu yang mereka tidak mau. Tiba-tiba Tuhan bicara lewat Nabi Yeremia. Tulis surat buat orang Israel yang di dalam pembuangan. Kuatkan mereka. Ya, apa yang harus mereka lakukan di tengah keadaan yang tidak enak? Ya, Yeremia nggak tulis surat dan bilang memberontak. Ya, turunkan merah putih. Ini ada kota yang sudah mulai menurunkan saudara. Ya, turunkan lambang negara. Bukan itu. Memang kita tahu bangsa ini lagi tidak baik-baik saja dan dunia pun tidak baik-baik saja. Tapi apa yang bisa kita perbuat bagi bangsa ini? Bukan memberontak. Kita mau belajar dari Yeremia ketika itu Tuhan bicara, tulis surat buat mereka yang ada di pembuangan. Suratnya itu bunyinya apa? Mari kita baca dulu dari ayat yang ke-5, ayat 3. Yeremia 29 mundur ke ayat 3. Dikatakan di sana, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, tolong titip surat ini untuk umatku yang ada di sana, yang sedang tertekan, yang sedang bekerja. Apa pesan Tuhan bagi mereka? Baca ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Diangkut dalam pembuangan, tidak enak. Apa yang Tuhan suruh mereka lakukan? 5.
Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6, ambillah istri-istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, dan aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Di dalam keadaan tidak enak, di tengah pembuangan di bangsa lain, lagi ada di Babel, Tuhan menyatakan kehendak. Bukankah hari ini juga itu yang menjadi pergumulan kita? Aduh, ini kita nggak di pembuangan di bangsa sendiri. Lihat keadaan bangsa ini mau ngapain ya? Ya mungkin aduh kita ini harus ngapain sih? Gregetan gitu di bangsa ini mau ngapain gitu. Ya, tetapi Alkitab berkata, mungkin Tuhan juga akan bicara sama, karena kurang lebih ya kita ini teriakannya itu juga sama keadaannya. Kita sedang bertanya mungkin mau dibawa kemana, bagaimana. Lalu Tuhan bilang begini, ya daripada kamu di situ bersungut-sungut, daripada saling mempengaruhi. Ya, kemarin sudah isu 15 Agustus akan ada kerusuhan besar di seluruh Indonesia, yang ada gempa. Macam-macam kita ini. Makanya kalau Tuhan sekali beracara, sudahlah, tidak usah saling mempengaruhi ke hal yang buruk. Kalau kerusuhan yang rugi siapa? Ya kita juga toh. Jangan dengar omongan-omongan orang, jangan ikut hasutan-hasutan. Ya untuk bikin kerusuhan, bikin ini. Saya juga yakin lah warga Indonesia ini sudah pintar ya. Buktinya berapa kali desas-desus mau begini-begini. Orang juga udah pinter lah. Ya rakyat juga udah tahu. Janganlah. Tapi sekarang bagian kita itu mau ngapain? Ya. Yang pertama dikatakan di sana, pesan Tuhan buat mereka, dirikanlah rumah untuk kamu diami, dan buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Tetaplah bekerja semaksimal mungkin, supaya kamu bisa punya tempat tinggal, supaya kamu bisa makan. Karena ketika kita ini hidup ya mengusahakan tanah, kita bekerja dengan ya jujur, dengan baik, tidak mungkin Tuhan tuh tidak berkati. Yang penting mau kerja, jangan minta. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan di bangsa ini? Ya, ayo berkarya saudara. Ya, apa yang engkau punya hari ini anak muda? Anak muda ini jangan banyak main HP terus kau. Amin. Jadi bodoh nanti, otaknya itu tidak jalan. Itu HP membunuh otak itu saudara. Sehingga anak-anak muda ini sekarang niat juangnya itu udah tidak ada. Kau kebanyakan nonton CEO yang menyamar. Ya tidak usah menyamar, memang sudah miskin kita ini. Mau menyamar apa lagi? Ya, jadi ayo buka pikiranmu. Banyak sekarang kau belajar jual kue di YouTube tuh sekarang banyak jualan apa aja, mau ngapa aja tuh ada sekarang. Kalau kita nggak bisa apa-apa itu bodoh namanya. Ya, kerjakan tanahmu. Apa artinya? Yang ada di depanmu ini apa? Isi kemerdekaan di bangsa ini dengan apa? Kamu tuh bekerja. Kalau bekerja, perekonomian ini hidup. Nggak usah tunggu modal 1M, karena kau bukan pewaris tapi perintis. Amin. Ya, kayak saya dan suami, kita bukan pewaris. Warisan apa?
Ya, tapi kita ini perintis. Kita enggak malu. Saya enggak malu. Saya pernah jualan jus di pinggir jalan. Sudah pendeta, iya. Daripada saya minta-minta, enggak apa-apa saya jualan jus di pinggir jalan. Sampai jam 12 malam. Saya lakukan itu. Pernah jualan kue di pinggir jalan. Iya. Ada waktunya memang kita harus merangkak dari bawah. Ada waktunya Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan. Ya, ini bangsa Israel berseru di tengah kesusahan mereka. Lalu Tuhan berfirman, jangan berpangku tangan. Kerjakan tanahmu supaya kamu makan dari hasilnya dan mulai bangun rumah untuk kamu didiami dengan anak cucumu nanti. Amin, saudara. Nggak ada orang mau jadi miskin kalau dia mau kerja. Ya, nggak ada, saudara. Asal dia mau kerja. Kerja apa aja itu bisa, yang penting halal. Ya, jangan jadi ani-ani yang muda-muda itu. Ya, jangan jadi simpenan, jangan jual diri. Tapi jual karyamu. Apa yang bisa ada di tanganmu hari ini? Ya, apalagi kau takut Tuhan, kau hidup benar, kau rajin berdoa, enggak mungkin Tuhan enggak buka jalan. Enggak mungkin, saudara. Sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan saja kalau rajin diberkati kok. Karena Alkitab bilang kekayaan ada di tangan orang rajin. Ya, kenapa banyak orang Kristen miskin? Karena malas. Rajin pangkal kaya, miskin malas pangkal miskin. Ya, maka datanglah kemiskinan, kata Tuhan. Kau tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, main HP sebentar lagi, scroll sebentar lagi. Ini anak-anak muda ini, kerjaannya di rumah itu. Tidur sebentar lagi, main HP sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Ya, jangan berpangku tangan, kata Yeremia. Tuhan loh yang suruh menulis ini. Lalu yang kedua, ambil istri. Ya, supaya kau tidak berbuat dosa zina. Ya, kalau sudah waktunya menikah, menikahlah di sana. Karena lama ini 70 tahun. Dalam pembuangan 70 tahun. Lama enggak? Lama. Jadi sudahlah, bangunlah rumah di situ. Yang tua-tua enggak usah berharap pulang, bangun rumah aja di situ. Ya, karena 70 tahun kau dalam pembuangan. Tapi supaya engkau juga melahirkan anak-anak, supaya nanti kalau kau kembali jangan berkurang jumlahmu, kata Yeremia. Ya, sampai genap 70 tahun baru mereka dibawa balik. Di bangsa ini bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Bangunlah rumah tangga yang baik, Bapak Ibu. Setidaknya kalau kita ini nggak bisa jadi berkat bagi bangsa, ya nggak usah jadi kutuk lah bagi bangsa ini. Karena dosa itu membawa kutuk bagi bangsa. Kurangilah kenajisan, percabulan, kumpul kebo di atas bangsa ini. Kurangilah perselingkuhan. Bangun rumah tangga yang baik, amin. Ya, suami istri bangun pernikahan yang baik di dalam berkat Tuhan. Ya, ambil istri katanya di sana supaya engkau memperanakkan anak laki-laki, perempuan. Lalu bagi anakmu laki-laki dan perempuan, carikan suami, carikan dia istri supaya mereka beranak. Berkembang biak. Jangan kumpul kebo. Yang kumpul-kumpul belum nikah itu hanya kebo. Tapi banyak orang mau jadi kebo. Ya, janganlah, karena dosa itu noda bagi bangsa. Lalu dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Atau saya ganti di sini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu itu dilahirkan. Kita ini dilahirkan di Indonesia. Saya tuh suka dengar orang tuh bilang begini, enak di luar negeri daripada di Indonesia. Coba kau pergilah ke luar negeri sana. Ya, saya ini sudah melihat banyak negara begini-begini juga, bukan mau sombong. Memang sombong. Saya tuh melihat banyak negara, saudara. Orang di luar negeri itu mau ibadah aja itu enggak bisa sembarangan, harus izin kerja. Mereka itu kerja di sana. Kalau kamu mau ke luar negeri, siapkan mentalmu. Ya, di sana tuh kerja ndak ada main HP. Ya, di sini enak nggak? Kerja masih bisa main HP nggak? Iya, no. Indonesia ini kerja. Di Amerika, di luar negeri sana ndak ada begitu. Kau kerja 8 jam, bisa main HP waktu makan.
Ini yang muda-muda yang mau keluar negeri saya kasih tahu dulu. Jangan selalu bilang di luar negeri lebih enak, dapat duit banyak. Iya, tapi ngap-ngapan kau. Kerjanya itu benar-benar kerja mereka di sana, nggak kayak kita di sini. Ya, di sini masih izin, kadang ya ndak sakit bilang sakit. Di sana bisa, begitu ndak bisa. Kau izin dikeluarkan langsung, kalau nggak memang izinnya dari jauh-jauh hari. Ya, orang yang bilang di luar negeri lebih enak itu mungkin belum pernah keluar negeri. Ya, kalau kau sudah pernah keluar negeri, kau akan bilang Indonesia itu ya luar biasa. Iya nggak Pak Hadi? Ya, Bapak lebih suka Indonesia atau luar negeri Pak? Nah, yang sudah sering keluar negeri ini bilang lebih enak Indonesia. Saya pun begitu. Ya, kita yang sudah keluar negeri itu lihat iya ya enak Indonesia. Enak di Indonesia saudara. Ya, di Indonesia ini cuma dikit-dikit demo. Ya, kencing bayar marah, parkir bayar marah, ini bayar marah, semua marah dulu pokoknya. Ya, saudara ke Eropa kita kencing pakai kredit card. Ya nggak Pak Hadi? Nggak bisa kencing kalau nggak pakai kredit card, bayar dulu. Walau kau kebelet nggak bisa masuk, harus gesek dulu baru bayar ke toilet. Kalau di Indonesia sudah dibakar tuh toilet begitu, ya ndak? Di luar negeri ini di depan mata saya nih. Orang nyebrang lampu merah, pejalan kaki bukan motor, pejalan kaki. Lampu merah penyeberangan dia terobos di depan mata saya, langsung denda suruh bayar 6 juta. Indonesia kalau ada yang terobos lampu merah suruh bayar 6 juta, demo ndak? Itu tiang lampu merah dirobohkan. Jadi kau jangan bilang enak di luar negeri daripada di Indonesia. Yang sudah pernah ke luar negeri itu tahu enak Indonesia. Kau kurang bersyukur di Indonesia ini, amin. Ya apalagi kau malas bangunmu siang, terus kau mau pergi kerja ke luar negeri. Ini kaum Gen Z ini, ya ndak bisa di sana begitu. Hidup di sana tuh serba teratur. Semuanya kita harus diatur, nggak bisa semau-maunya kita. Ya semua ada aturannya. Kita di Indonesia ini masih luar biasa saudara. Ya gaji UMR di sini berapa? Hampir 5 juta, tinggi ya. Bagus juga pindah ke Bogor kita ya. Ya, saya ke daerah-daerah yang UMR-nya masih 2 juta ada ya, 4 juta, 3 juta. Ya, di Indonesia ini orang gaji 1,5 juta aja bisa healing loh. Ya enggak? Ya, kau pergi ke air terjun tuh gratis, toh? Bayar masuknya 25.000. Masih bisa healing kita, waktu banyak. Di luar negeri bisa, ya repot saudara. Memang uang dapat banyak, tapi juga nggak seindah yang kita bayangkan. Ya waktu kita habis, waktu kita hilang. Mari kita mensyukuri bangsa ini. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata, berusahakan kesejahteraan kota kemana kamu berdoalah untuk kota itu. Kalau kamu nggak bisa berdoa, setidaknya jangan mengutuki bangsa ini. Banyak sekali orang kutuki Indonesia ini saudara. Apa yang terjadi di bangsa kita ini ya hasil kutukan kita. Ya jangan bilang oh Indonesia ini memang hancur. Oh Indonesia ini memang banyak para pejabat yang bikin kita lihat tuh nek ya. Tapi itu oknumnya, bukan bangsanya, bukan tanahnya. Kita berkati tanah kita, berdoa, usahakan kesejahteraannya sama-sama kita berdoa. Ya berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraan Bogor ini kesejahteraan saudara juga, amin. Kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Coba kalau kita semua rame-rame berdoa kepada Tuhan, ya maka Tuhan mendengarkan doa kita. Ya, para koruptornya tiba-tiba lagi selingkuh di hotel mati kena serangan jantung kan? Biar aja begitu kan, Tuhan yang berperkara. Ini enak aja sudah korupsi, selingkuh, terus artis-artis selingkuhannya dikasih tas Hermes 1,5 M, jam 900 juta. Aduh lihat-lihat begitu enak saudara. Tapi berdoa saja. Makanya saya tiap malam di mesbah doa Tuhan, berperkaralah buat para pejabat di bangsa ini yang tidak takut Tuhan. Tuhan berperkara dengan mereka. Doanya begitu aja. Ya. Kita tetap berdoa, tapi jangan mengutuk bangsa ini, ya, dan jangan mendengarkan hasutan-hasutan orang. Ya, mari kita berdiri sesuai arahan firman Tuhan.
Semua yang terjadi di bangsa ini seizin Tuhan kan? Pasti ada maksud Tuhan. Apapun yang terjadi ada maksud Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita, ya, supaya Tuhan mengampuni. Tidak banyak lagi gempa terjadi. Kemarin dalam waktu 24 jam 62 titik gempa terjadi bersamaan. Ya, apa yang sedang terjadi, saudara? Ya, memang dunia sudah di akhir zaman. Ya, kehancuran di depan mata. Semua Tuhan izinkan agar kita bertobat, merendahkan diri. Sebab ayat tadi bilang Tuhan bisa datang di dalam gempa, dalam angin puting beliung. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ya, berdoa buat bangsa ini, buat kesatuan bangsa ini. Ya, kita sungguh-sungguh memberkati kota bangsa kita di mana kita ada, menangis sama Tuhan, dan setidaknya hidup kita ini menjadi berkat. Ya, kita usahakan diri kita sendiri. Ya, jangan jadi batu sandungan tetapi menjadi berkat dari kehidupan, perilaku. Kalau kau karyawan, jadilah karyawan yang baik. Amin. Jangan suka bolos. Ya, jangan nyolong. Itu loh mengisi kemerdekaan ini. Kita sekarang gak disuruh perang pakai bambu runcing lagi, enggak. Tapi kalau kau jadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Ya, kalau engkau jadi bos, jadilah bos yang baik. Amin. Kalau kita jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang benar. Jangan korupsi waktu, jangan korupsi duit. Amin. Ya, kita berdiri. Kalau kita jadi apapun, ya, jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Jadi gereja, jadilah gereja yang benar. Ya, jadi apapun, ayo kita menjadi sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Dengan cara itu kita mengisi kemerdekaan di atas bangsa ini. Anak-anak muda, jadilah anak muda yang rajin. Ya, jangan scroll HP terus kerjaanmu. Makanya makin banyak orang bodoh, saudara, karena memang HP ini bikin bodoh, membunuh segala kreativitas. Ya, tanpa kita sadari 4-5 jam kita begini terus ngeliati terus. Kapan ketemu dengan CEO yang menyamar? Nggak ada itu di dunia nyata, tidak ada itu, hanya ada di film-film. Ya, jadi usahakanlah hidupmu, ndak usah mimpi yang aneh-aneh, tapi mari kita bekerja dengan tangan. Apa yang bisa kita lakukan, berjuang hidup, belajar bikin kue yang cewek-cewek, ya, belajar apa, pokoknya apa yang bisa kita, karena saya percaya Tuhan memberikan kita itu talenta. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan hidup. Ya, daripada engkau kutuki bangsa ini, ndak ada pekerjaan sekarang, saya sudah cari kerja, ndak ada. Apa yang ada dalam dirimu? Tuhan bilang, kerjakanlah itu. Ya, maka bagian Tuhan yang akan membuat itu menjadi berhasil. Kalau kita tanya Pak Hadi sama Ibu, apakah mereka langsung begini keadaannya? Pasti perjuangannya juga kan luar biasa. Ya, saya dan suami perjuangannya luar biasa. Tapi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemampuan. Karena Alkitab berkata, mari kita menjadi berkat, sebab untuk itulah kita dipanggil. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua. Di dalam segala yang kita kerjakan di atas bangsa ini, tetap berdoa. Nggak usah sakit hati. Memang kalau mau dilihat-lihat jengkel berita-berita hari-hari ini, tapi mari kita lepaskan berkat. Saudara, jangan terganggu jiwanya ya gara-gara berita ya. Ini ada orang konseling sama saya, Bu, suami saya tiap hari marah-marah. Kenapa? Tiap hari dia nonton tuh berita. Nah, kau juga bodoh kalau tiap hari kau marah-marah gara-gara kau nonton berita. Ya, matiin saja itu berita yang nggak penting itu, daripada mengganggu jiwamu. Jadi banyak orang sakit jiwa. Yang korupsi sana, yang sakit jiwa kau. Ya, nggak apa-apa, biarin aja. Sudah. Makanya kalau nggak kuat iman, nggak usah tonton. Ini juga orang Kristen, saya heran. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengar khotbah, yang didengar berita terus yang negatif. Jadi otaknya jadi negatif. Kata istrinya, suami saya tiap hari marah, Ibu. Kenapa? Dia tiap hari udah putar TV, lihat berita. Saya bilang pecahin aja tuh TV. Daripada membuat kehilangan damai sejahtera, ya coba boleh lihat berita untuk jadi bahan doa kita. Ya, jangan jiwamu terganggu gara-gara berita. Istri kau marahin di rumah, marah. Yang korupsi sana, yang masuk neraka kau. Rugi toh? Nggak usah. Ya, kita cukup berdoa buat bangsa ini.
Ya, berperkaralah Tuhan dengan para pejabat-pejabat yang koruptor itu, yang gak pernah ada puas-puasnya, gak pernah ada kenyang-kenyangnya. Biar Tuhan yang berperkara. Kalau Tuhan berperkara kan entah dia bertobat, entah dia dibina, entah dibinasakan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita kan. Kalau Tuhan lihat ini orang memang gak akan bertobat, ya dibinasakan. Tapi kalau masih bisa bertobat, ya bisa bertobat. Jadi seperti Sakeus kan, dia kembalikan tuh berlipat kali ganda kan, yang dia korupsi kan, ya bea cukai itu ya. Terus Sakeus itu dulu bea cukai saudara. Sekarang lagi diperiksa KPK toh. Ternyata ada perempuan simpanan, baru diperiksa udah mati perempuannya saudara. Yang ngeri di bangsa ini, tembak di kepala, lalu beritanya keluar bunuh diri dia. Ngeri saudara, dosa demi dosa demi dosa demi dosa. Kalau baca berita begitu bagaimana? Doa. Tuhan berperkara Tuhan. Ada Tuhan yang pegang kendali, ada Tuhan yang tahu semua kebenaran. Ya, walaupun orang mau sembunyi di mana, ingat Tuhan tahu. Jadi karena itu Bapak Ibu sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita, ya, bagi kesejahteraan bangsa ini dimanapun kita berada. Karena kesejahteraan bangsa ini kesejahteraan kita. Ya, ndak usah pikir mau lari kemana, mau lari kemana, mau lari kemana. Di luar itu nggak lebih baik lah, percayalah. Ya, Indonesia ini lebih baik. Ya, bayangkan Kus Plus bilang lempar kayu jadi tanaman. Ya, bener nggak? Ya, lempar kayu tumbuh singkong. Bisa makan singkong. Kalau ada lahan di rumah bertanamlah. Ya, tanam apa yang bisa ditanam di belakang rumah itu, jangan malas-malas juga. Lahannya gede, bisa tanam singkong. Saya ini pengen tanam singkong, udah nggak ada lahannya tapi. Ya, ya udahlah di kebun aja di sekolah misi. Mari kita berdoa Bapak Ibu supaya kita punya hati yang positif buat bangsa ini. Sekalipun kita melihat di depan mata, berserulah kepada Tuhan. Amin. Kita percaya doa seruan kita sampai kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau angkat satu pujian bagi bangsa ini Tuhan.